Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Namun sebelumnya mari kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Di sepanjang malam Kau sudah peliharakan kehidupan kami, hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun kembali untuk menikmati hari ini Tuhan. Dan sebelum kami melangkah lebih jauh di sepanjang hari ini, terlebih dahulu kami mau datang kepada Tuhan untuk bersaat teduh bersama-sama dengan Kau ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau sendiri menjadi pucuk pimpinan dalam ibadah saat teduh kami pada pagi hari ini. Dan jikalau Tuhan Kau mendapati kami kekurangan kelemahan, bahkan dosa yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Engkau sucikan, Kau kuduskan, Kau layakkan kami, sehingga kehadiran kami pada kesempatan pagi hari ini boleh mendapatkan perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan naikkan satu pujian saat ku datang padamu Tuhan. Saat ku datang padamu Tuhan, ku hampiri hadirat-Mu, ku nyatakan isi hatiku dan bersujud di kaki-Mu. Saat ku datang padamu Tuhan, ku hampiri hadirat-Mu, ku nyatakan isi hatiku dan bersujud di kaki-Mu. Jamahan-Mu Tuhan, itu yang ku rindu. Aliran kasih-Mu, itu yang ku perlu. Kuasa kasih-Mu mengubah hidupku. Ku mau tinggal di jalan-Mu. Saat ku datang padamu Tuhan, ku hampiri hadirat-Mu, ku nyatakan isi hatiku dan bersujud di kaki-Mu. Jamahan-Mu Tuhan, itu yang ku rindu. Aliran kasih-Mu, itu yang ku perlu. Kuasa kasih-Mu mengubah hidupku. Ku mau tinggal di jalan-Mu. Jamahan-Mu Tuhan, itu yang ku rindu. Aliran kasih-Mu,
itu yang ku perlu. Kuasa kasih-Mu mengubah hidupku. Ku mau tinggal di jalan-Mu. Ku mau tinggal di jalan-Mu. Ku mau tinggal di jalan-Mu. Oh, haleluya, 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 glory, glory, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus, kami sembah Engkau Tuhan, kami agungkan nama-Mu, haleluya, 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 glory, haleluya, haleluya, syukur. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus, kami sembah Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah kami, Engkaulah Raja kami. Glory, haleluya, haleluya, syukur, syukur, haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu Yesusku. Engkau Raja kami, Engkaulah Allah kami, kami sembah Engkau Tuhan, kami sanjung Engkau Yesus, haleluya, haleluya. Baik, sebelum kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh memuji Engkau Tuhan, kami boleh menyembah Engkau Tuhan, dan pada saatnya sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini boleh membawa kami untuk kami memiliki kerendahan hati dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang Engkau berkati dalam setiap kegiatan yang kami lakukan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan Engkau akan memberkati dan mengurapi kami semua ya Tuhan. Terlebih Engkau memberkati dan mengurapi hamba-Mu Tuhan, supaya pada pagi hari ini kami boleh membagikan berkat firman-Mu bagi kami sekalian ya Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji, syukur, hormat, mulianya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, renungan firman Tuhan di kesempatan pada pagi hari ini saya memberikan judul rendah hati. Saya akan membacakan beberapa
ayat firman Tuhan bagi kita sekalian di kesempatan pada pagi hari ini. Yang pertama di dalam Yakobus pasal yang keempat di ayat yang keenam, demikian bunyi firman Tuhan. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dilanjutkan di dalam Amsal pasal yang ketiga di ayat yang ke-34 bagian B, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi orang yang rendah hati dikasihinya. Kemudian di dalam Yakobus pasal yang keempat di ayat yang ke-10 demikian bunyi firman Tuhan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, renungan firman Tuhan kesempatan pada pagi hari ini saya memberikan judul rendah hati. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang rendah hati itu adalah orang yang menjadi kesukaan Tuhan. Dan orang yang demikian Allah sangat mengasihaninya. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar mengapa kita harus rendah hati. Ada 3 hal mengapa kita harus memiliki kerendahan hati. Yang pertama adalah orang yang rendah hati itu senantiasa bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Orang yang memiliki kerendahan hati senantiasa bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Ayat yang tidak asing bagi pendengaran kita di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima di ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal itu artinya bukan hanya di waktu keadaan baik. Semua berjalan baik, pekerjaan lancar, rumah tangga adem ayem. Tidak ada masalah, tidak ada problem. Baru kita mengucap syukur. Dikatakan mengucap syukur dalam segala hal itu juga termasuk di dalamnya kalau kita menghadapi situasi dan kondisi yang mungkin tidak pernah kita inginkan. Hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini badan kita kurang enak, kita mengalami sakit. Mungkin hari ini pekerjaan kita kurang lancar, dan lain sebagainya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi mengapa kita harus memiliki kerendahan hati? Sebab orang yang memiliki kerendahan hati itu senantiasa bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Sebaliknya, orang yang tinggi hati, orang yang sombong, orang yang congkak tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Mengapa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Dikarenakan mereka merasa senantiasa kurang. Apa yang dia miliki kurang. Berkat-berkat yang sudah diberikan merasa kurang. Dan biasanya orang yang demikian itu akan membanding-bandingkan berkat yang dia terima dengan berkat yang orang lain terima. Sehingga dia tidak bisa mengucap syukur. Orang itu kok lebih kaya, orang itu kok lebih punya, orang itu kok lebih mampu dan lain sebagainya. Tetapi di dalam kehidupan orang yang memiliki kerendahan hati, mereka akan senantiasa bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua adalah orang yang rendah hati itu senantiasa bisa menikmati berkat-berkat Tuhan.
Orang yang rendah hati itu bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Mau besar, mau kecil, mau sedang. Kalau orang itu memiliki kerendahan hati, dia bisa legowo menerima berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Orang Jawa bilang tuh, nerimo ing pandum. Saya kurang paham. Ya, mungkin kalau diterjemahkan, itu bisa diartikan apa yang Tuhan beri, kita terima dengan ucapan syukur. Sehingga kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Agur bin Yake, dia berkata di dalam Amsal pasal yang ke-30, di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Amsal pasal yang ke-30 di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, berkat Tuhan yang diberikan Tuhan kepada Agur bin Yake ini, dia terima dengan legowo, dia terima dengan sukacita. Memang itulah yang menjadi bagiannya. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, makanya dia bisa menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Nah, pada pagi hari ini, mari kita mau belajar. Milikilah kerendahan hati supaya kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Banyak sedang maupun sedikit bukan menjadi masalah, bukan menjadi persoalan, tetapi tetaplah memiliki kerendahan hati di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adalah orang yang rendah hati itu senantiasa bisa untuk menjadi lebih baik lagi. Ya. Orang yang rendah hati itu bisa menjadi lebih baik lagi di dalam kehidupannya. Lebih bisa untuk mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Lebih bisa menerima seberapapun berkat Tuhan yang diberikan di dalam kehidupannya, dan lebih bisa lagi sabar dalam segala perkara, dikarenakan ia tahu bahwa segala sesuatu itu ada masanya, segala sesuatu itu ada waktunya, dan waktu Tuhanlah adalah waktu yang terbaik di dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang rendah hati itu senantiasa bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Senantiasa bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan orang yang rendah hati itu memiliki kesabaran di dalam kehidupan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi, dia tahu persis waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Waktu Tuhan adalah waktu yang indah. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, di ayat yang ke-11, firman Tuhan dikatakan demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang rendah hati itu memiliki kesabaran. Dia sabar menanti waktu Tuhan. Kapanpun waktu Tuhan adalah waktu yang tepat, waktu yang terbaik, waktu yang terindah di dalam kehidupannya.
Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk itu mari kita senantiasa mau belajar, ya, untuk senantiasa rendah hati di dalam kehidupan kita. Apakah ketika kita memiliki kerendahan hati tidak ada ganjarannya, tidak ada upahnya? Kalau tadi kita sudah bisa mengucap syukur, menikmati, bahkan lebih sabar lagi ketika kita memiliki kerendahan, dan Tuhan sudah menyiapkan upahnya, ganjarannya bagi mereka yang hidup memiliki kerendahan hati. Di dalam Amsal pasal yang ke-22 di ayat yang keempat, firman Tuhan katakan demikian. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Bukankah semuanya ini dirindukan oleh setiap orang? Hidup dalam kelimpahan, hidup dalam kehormatan, dan hidup pada akhirnya mencapai kekekalan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau belajar, milikilah kerendahan hati di dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan, saya yakin dan percaya, Dia pasti akan memberkati. Ya, Dia akan melimpahkan berkat-berkatnya di dalam kehidupan kita. Bukan hanya itu, kita dipandang, ya, bukan orang-orang yang biasa, tetapi mereka boleh melihat keberadaan kita, boleh melihat pancaran kasih kita dari Tuhan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lebih daripada itu, Tuhan menyediakan kehidupan yang kekal. Di dunia ini diberkati oleh Tuhan, dihormati, bahkan mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena apa? Karena kita memiliki kerendahan hati. Dan mari kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya.
bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Engkau sudah pimpin jalannya saat teduh kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Biarlah setiap pujian dan penyembahan, doa, firman yang kami dengar pada pagi hari ini, semuanya boleh mendapatkan perkenanan Tuhan. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, sepanjang hari ini kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Karena Tuhan, Kau sendiri akan memimpin, melindungi dan menolong kami ya Tuhan. Engkau membuat apa yang kami kerjakan, Kau buat berhasil Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh senantiasa dipermuliakan. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, dalam usaha dan pekerjaan kami. Terlebih-lebih Tuhan, Engkau memberkati dalam setiap pelayanan kami. Terima kasih Bapa, kiranya kasih karunia, damai sejahtera yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.